Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah Darto, pemilik warung ayam goreng sederhana. Warungnya berdiri di pinggir jalan raya, hanya berukuran 3x4 meter dengan papan nama kusam yang mulai pudar catnya. Setiap pagi, Darto bersama istrinya, Siti, menyiapkan bumbu, memotong ayam, dan menata meja kayu reyot agar tetap rapi. Namun sayang, meski aroma gorengan mereka menggoda, warung itu jarang sekali didatangi pembeli. Hanya sesekali ada tetangga atau sopir angkot yang mampir. Pendapatan sehari-hari tak cukup untuk menutup kebutuhan rumah tangga, apalagi biaya sekolah anak sematawayang mereka, Bima, yang baru masuk SMP. Konflik internal. Hari-hari berjalan penuh tekanan. Darto semakin muram setiap kali menghitung hasil penjualan. Sementara itu, warung ayam goreng di seberang jalan semakin ramai, selalu dipenuhi pembeli hingga malam. Hutang Darto di koperasi desa menumpuk. Siti, meski sabar, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Mas, sampai kapan kita begini terus? Bima butuh seragam baru, uang sekolah juga belum lunas." Darto hanya bisa terdiam, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, tak jarang ia duduk di bangku warung menatap jalan kosong, berharap ada keajaiban. Pilihan terakhir. Suatu malam, seorang pria tua bersorban hitam mampir ke warung. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, dan sorot matanya tajam, seolah bisa menembus hati. Ia memesan seporsi ayam goreng, lalu dengan santai berkata, "Warungmu sepi, tuh, padahal tanganmu berbakat. Tapi kadang, rezeki bukan cuma soal rasa. Ada yang lebih besar dari itu." Darto tertegun. "Maksudnya, Pak?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, sosok yang dikenal sebagian orang desa sebagai orang pintar sekaligus misterius. Dengan suara berbisik, ia menawarkan sebuah jalan pintas. "Kalau kau mau, aku bisa bantu. Kekayaan tanpa syarat. Pembeli akan berduyun-duyun datang. Warungmu akan jadi yang paling laris." Darto merasa merinding. Ia menolak dengan halus, tapi Mbah Wiryo meninggalkan kalimat yang menghantui pikirannya. "Kesempatan hanya datang sekali, tuh. Kalau kau mau, temui aku di pemakaman tua belakang bukit. Ingat, jangan ragu." Perjanjian gaib. Beberapa malam kemudian, setelah pertengkaran hebat dengan Siti soal uang, Darto akhirnya nekat. Ia menemui Mbah Wiryo di pemakaman tua, tempat sunyi yang jarang dilewati orang. Bulan purnama menggantung pucat di langit. Di hadapan sebuah makam keramat, Mbah Wiryo menyalakan kemenyan. Bau wangi bercampur dengan hawa dingin menusuk. Ia menggali tanah sedikit, menancapkan sesajen, lalu berkata, "Kalau kau ingin warungmu ramai, lakukan pesugihan ini. Pocong penjaga makam akan jadi penarik rezekimu. Tapi ingat, semua ada gantinya." Darto bergetar. "Gantinya apa, Mbah?" Mbah Wiryo hanya tersenyum samar. "Kau akan tahu pada waktunya. Sekarang, ikuti saja." Dengan jari gemetar, Darto menirukan mantra yang diajarkan. Angin tiba-tiba berputar, dedaunan berdesir keras, dan dari arah makam terdengar suara kain kafan bergesek. Bayangan putih melompat-lompat samar di antara nisan. Darto ingin lari, tapi kakinya seperti tertahan. Mbah Wiryo menepuk bahunya. "Sudah terlambat, tuh. Kau sudah memilih jalan ini." Malam itu, di bawah rembulan pucat, Darto mengikuti arahan Mbah Wiryo. Sesajen berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, dan dupa dibakar di atas makam keramat. Asap mengepul, menebar aroma yang menusuk hidung, membuat dada sesak. "Bacakan mantranya," bisik Mbah Wiryo lirih. Matanya menatap lurus ke arah nisan tua yang berlumut. Dengan suara terbata, Darto mengulang kata-kata asing itu. Semakin lama, ia merasa tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang merasuk. Angin berhembus dingin, dan di telinganya terdengar bisikan aneh. Suara lirih seperti orang terbungkus kain, berulang-ulang menyebut namanya. "Dar-tu, Dar-tu." Jantungnya berdegup kencang. Dari sudut mata, ia melihat bayangan putih melompat pelan di antara nisan. Pocong itu menoleh ke arahnya. Darto ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. "Jangan takut," ujar Mbah Wiryo sambil tersenyum dingin. "Itu tandanya perjanjianmu diterima." Keajaiban dimulai. Keesokan paginya, Darto membuka warung dengan lesu.
Semalam ia hampir tak tidur, terus dihantui bayangan pocong itu. Namun, belum lama ia menata meja, tiba-tiba ada pembeli datang. Lalu satu lagi. Lalu 10 orang sekaligus. Tak lama, warung kecil yang biasanya kosong mendadak penuh sesak. Orang-orang antre, seolah-olah warung Darto menjual makanan paling enak di dunia. Siti kebingungan, wajahnya antara senang dan heran. "Mas, kenapa tiba-tiba ramai sekali? Apa ada yang promosiin warung kita?" Darto hanya tersenyum kaku, menutupi rasa takut yang masih membekas dari ritual semalam. Kekuatan aneh. Hari demi hari, warung itu semakin ramai. Namun, tiap malam setelah lampu dimatikan, Darto sering melihat sesuatu. Di pojok warung, ada sosok pocong berdiri kaku. Matanya kosong, tapi seakan menatapnya tajam. Kadang, kain kafannya bergetar seperti tertiup angin padahal ruangan tertutup rapat. Sesekali, ia mendengar bisikan di telinganya. "Jangan khawatir, aku menjaga rezekimu." Darto mulai terbiasa dengan keberadaan pocong itu. Anehnya, setiap kali ia membuka warung keesokan harinya, pembeli selalu datang tanpa henti. Kekayaan datang. Dalam hitungan bulan, kehidupan Darto berubah drastis. Hutang-hutangnya lunas. Ia membeli mobil baru yang setiap hari mencuri perhatian warga desa. Rumah kayunya direnovasi jadi bangunan megah bertingkat 2. Orang-orang mulai menyebutnya juragan ayam goreng. Namun, di balik gemerlap itu, batinnya tak pernah tenang. Setiap malam, ia merasa diawasi. Sosok pocong itu tak pernah pergi, selalu muncul di pojok warung atau bahkan di teras rumah barunya. Siti mulai curiga. "Mas, kenapa setiap malam kau tampak gelisah? Kau sering terbangun, berkeringat, padahal hidup kita sudah enak sekarang." Darto hanya bisa tersenyum hambar. Ia tahu, kekayaan yang ia nikmati punya harga yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah memastikan Bima tertidur, Siti mendekati Darto yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Cahaya lampu redup menyorot wajah suaminya yang pucat, mata cekung, dan jari gemetar memegang rokok yang hampir habis. Siti meletakkan buku catatan kuno di meja dengan suara tak keras. "Mas, apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar, tapi penuh keberanian. Darto terkejut. Matanya melebar, lalu buru-buru meraih buku itu. "Dari mana kau dapat ini?" Suaranya meninggi, seperti orang ketahuan melakukan dosa besar. "Dari bawah kasurmu," jawab Siti tajam. "Mas, jangan bohong lagi. Aku sudah membaca isinya. Jadi benar, kekayaan kita bukan dari kerja keras, tapi dari perjanjian setan." Darto menunduk, wajahnya muram. Awalnya ia mencoba mengelak. "Itu cuma catatan lama, peninggalan orang. Bukan urusan kita." Namun tatapan Siti yang penuh luka dan marah membuatnya tak sanggup berbohong lebih lama. Air matanya menetes. "Ya, aku sudah terjerat, Dik. Aku lakukan ritual itu dengan Mbah Wiryo. Kalau tidak, kita tidak akan punya apa-apa. Aku ingin Bima sekolah. Aku ingin kau bahagia. Tapi semua sudah terjadi." Siti berdiri dengan tubuh gemetar, antara marah dan takut. "Mas, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau menjual jiwa keluargamu sendiri. Kalau benar isi buku itu, pocong itu akan menagih tumbal. Darah dagingmu sendiri." Upaya pembersihan diri. Keesokan harinya, tanpa menunggu lama, Siti menyeret Darto menemui seorang kiai terkenal di desa sebelah, Kiai Hashim, yang dikenal bijak dan berpengalaman menghadapi ilmu hitam. Di dalam rumah sederhana Kiai itu, aroma harum minyak wangi dan doa mengisi udara. Kiai Hashim mendengarkan cerita Siti dan pengakuan Darto dengan khusyuk. Wajahnya berubah serius setelah melihat buku catatan pesugihan itu. "Masya Allah, ini bukan main-main," ucap Kiai Hashim pelan. "Pesugihan pocong adalah ikatan paling keji. Ia memang mendatangkan rezeki, tapi bayarnya jiwa. Tidak ada yang gratis dari makhluk gaib." Darto menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Kiai, saya menyesal. Apa masih bisa saya putuskan perjanjian ini?" Kiai Hashim menghela napas berat. "Bisa, tapi tidak mudah. Pocong itu sudah terikat pada darahmu. Ia akan menagih tumbal, dan biasanya yang jadi korban adalah keluarga terdekat. Jika kau benar-benar ingin bertobat,
Kau harus siap kehilangan segalanya, bahkan nyawamu sendiri. Siti terisak, menggenggam tangan suaminya erat. Kita akan lakukan apa saja, Kiai. Asal Bima tidak menjadi korban. Kembalinya Mbah Wiryo. Malam itu, ketika mereka baru pulang dari rumah Kiai, warung dalam keadaan sepi. Darto menutup pintu dengan perasaan was-was. Namun saat ia berbalik, sosok Mbah Wiryo sudah berdiri di teras. Dengan sorban hitamnya, senyum menyeramkan di bibir tipisnya. Ah, jadi kau pergi ke Kiai, ya? Suara Mbah Wiryo dalam dan dingin, membuat bulu kuduk Siti meremang. Kau kira bisa lari begitu saja dari perjanjianmu? Tuh. Darto melangkah mundur, wajahnya pucat. Mbah, saya menyesal. Saya tak sanggup lagi. Saya ingin berhenti. Mbah Wiryo tertawa kecil, suara tawanya serak dan menggema aneh di malam sunyi. Berhenti? Kau pikir pocong itu mainan? Kau sudah diberi kekayaan, dihormati orang. Jangan bodoh. Tuh, ingat, kalau kau melanggar, konsekuensinya lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Mata Mbah Wiryo berkilat merah dalam gelap. Ia mendekat, lalu berbisik tepat di telinga Darto. Sudah ada yang ditunggu untuk jadi tumbal. Tinggal kau pilih, kau, istrimu, atau anakmu. Siti menjerit, menahan Darto yang hampir pingsan mendengar kalimat itu. Suasana rumah mendadak dipenuhi hawa dingin, dan dari pojok warung yang gelap, terdengar kain kafan bergesek, tanda bahwa pocong itu hadir bersama mereka malam itu. Sejak kedatangan Mbah Wiryo malam itu, rumah Darto tak pernah lagi sama. Teror gaib mulai menyelimuti setiap sudut. Suatu malam, ketika Siti sedang menyiapkan makan malam di dapur, terdengar suara gedebuk keras dari ruang tamu. Ketika mereka berlari memeriksa, piring dan gelas di lemari pecah berhamburan tanpa sebab. Angin dingin berhembus, padahal semua jendela tertutup rapat. Tak berhenti di situ, kucing peliharaan keluarga, si Belang, ditemukan mati tergantung di pohon belakang rumah. Matanya melotot, lidah terjulur, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Siti menjerit histeris, sementara Darto hanya bisa berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Pada malam-malam berikutnya, sosok pocong semakin berani menampakkan diri. Ia berdiri di sudut kamar tidur, kain kafannya lusuh dan berlumuran tanah basah. Kadang ia terdengar bernafas berat, kadang melompat mendekat hanya untuk menghilang sesaat kemudian. Bau busuk bangkai menyebar setiap kali sosok itu muncul. Tumbal yang ditakdirkan. Suatu malam, Darto kembali didatangi Mbah Wiryo. Sosok tua itu muncul di halaman rumah tanpa suara, sorot matanya tajam menusuk. Tuh, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Waktumu hampir tiba. Pocong itu sudah haus tumbal. Kau tahu aturan pesugihan, tumbal pertama harus dari darah dagingmu sendiri. Darto terhenyak. Mbah, jangan istri saya, jangan anak saya. Suaranya pecah, penuh panik. Mbah Wiryo tersenyum dingin, memperlihatkan gigi kuningnya. Kau yang memilih jalan ini. Kau yang menandatangani perjanjian gaib itu. Sekarang, pilihlah. Kalau bukan Siti, maka Bima. Kalau bukan Bima, maka dirimu sendiri. Tapi ingat, pocong jarang menerima pengganti yang mudah. Air mata Darto jatuh. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa dijebak, tapi sudah terlambat. Perlindungan Kiai. Dalam keputusasaan, Darto kembali mencari Kiai Hashim. Dengan penuh belas kasihan, Ki itu memberikan sebuah azimat yang berisi doa perlindungan, ditulis di kain putih kecil, serta mengajarkan bacaan wirid yang harus diamalkan setiap malam. Letakkan azimat ini di pintu rumah, bacakan doa sebelum tidur. Insya Allah, dengan izin Allah, keluargamu akan terlindungi, ujar Kiai Hashim. Malam itu, Siti menempelkan azimat di pintu depan. Mereka membaca doa bersama-sama, berusaha tenang meski hati diliputi ketakutan. Namun, pocong itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Tengah malam, terdengar suara ketukan keras di pintu, disusul kain kafan yang terjulur dari celah jendela. Angin kencang meniup lilin-lilin doa hingga padam. Azimat di pintu pun tiba-tiba terbakar sendiri tanpa alasan. Darto dan Siti hanya bisa berpelukan erat, menyadari bahwa perlindungan Kiai sekalipun tidak cukup untuk menghentikan teror makhluk itu. Pocong itu ingin tumbal, dan waktunya semakin dekat.
Kiai Hashim akhirnya memutuskan untuk menggelar ritual besar guna memutus ikatan Darto dengan pocong. Ini jalan terakhir, kata sang kiai dengan wajah serius. Tapi ingat, kau harus siap menerima akibatnya. Ritual ini bukan sekadar doa, kau harus membersihkan dirimu lewat puasa dan bertapa di makam keramat tempat perjanjian itu dibuat. Selama 3 hari, Darto berpuasa dan hanya berzikir dengan doa-doa yang diajarkan Kiai Hashim. Tubuhnya melemah, matanya cekung, namun tekadnya semakin bulat. Malam keempat, mereka menuju makam keramat itu. Kiai Hashim menyiapkan dupa, kendi berisi air doa, serta lingkaran tanah yang ditaburi garam dan bunga 7 rupa. Duduklah di tengah, bacalah doa ini. Jangan berhenti meskipun apapun yang terjadi. Jangan biarkan dirimu terpecah oleh ilusi. Dengan gemetar, Darto duduk bersila di tengah lingkaran, memejamkan mata, dan mulai membaca doa. Pocong mengamuk. Tak lama setelah ritual dimulai, tanah di sekitar makam bergetar. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Dari dalam tanah, pocong itu muncul, melompat-lompat dengan kain kafan kotor yang basah oleh darah. Bau busuk menusuk hidung, membuat Darto hampir muntah. Darto, kau ingkar janji. Suara berat bergema di kepalanya, bukan lewat telinga, tapi langsung menusuk pikirannya. Pocong itu menerjang lingkaran garam. Meski terhalang, ia menghantamkan dirinya ke arah Darto berulang kali. Tubuh Darto terguncang hebat, matanya tiba-tiba dipenuhi ilusi mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri saat menandatangani perjanjian, wajah Mbah Wiryo yang menyeringai, dan bayangan Bima menangis dalam balutan kain kafan. Darto berteriak, menutup telinganya, tapi bisikan itu makin keras. Tumbal, tumbal, darah keluargamu adalah harga yang harus dibayar. Pengorbanan Siti. Di rumah, Siti tidak bisa tenang. Meski Kiai Hashim melarangnya ikut, ia tetap menyusul ke makam dengan hati berdebar. Saat tiba, ia melihat Darto hampir pingsan, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh ketakutan, sementara pocong itu melompat-lompat makin liar. Siti, jangan masuk ke lingkaran, teriak Kiai Hashim. Tapi ketika pocong mendobrak batas lingkaran doa dan hampir meraih Darto, Siti spontan berlari masuk. Ia memeluk Darto dari belakang, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Pocong itu mendadak berhenti, lalu mengalihkan tatapan kosongnya kepada Siti. Kalau kau ingin jiwa, ambil aku, jangan suamiku. Teriak Siti dengan air mata mengalir deras. Dalam sekejap, pocong itu melompat ke arahnya. Angin dingin meledak, cahaya bulan tertutup kabut pekat. Siti terhempas ke tanah, tubuhnya kejang, lalu terdiam dengan wajah pucat. Darto menjerit histeris, memeluk tubuh istrinya. Siti, jangan tinggalkan aku. Aku yang salah. Seharusnya aku yang jadi tumbal. Kiai Hashim berdoa sekuat tenaga, mencoba menahan energi pocong yang semakin kuat. Namun, jelas satu hal, Siti telah mengorbankan dirinya untuk melindungi suami dan anaknya. Tubuh Siti terkulai di pelukan Darto. Wajahnya pucat, napasnya terhenti. Kain bajunya dingin, seolah seluruh panas tubuh tersedot oleh makhluk gaib itu. Siti, bangun, Dik, jangan tinggalkan aku. Darto mengguncang tubuh istrinya, air matanya jatuh bercucuran. Namun Siti tak bergerak. Pocong di hadapan mereka perlahan menghilang, seakan puas dengan tumbal yang telah ia dapatkan. Darto menjerit. Suaranya pecah menghantam keheningan malam. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak tergoda kekayaan, kau tidak akan mati, Dik. Aku manusia terkutuk. Kiai Hashim menatapnya dengan iba, tapi juga dengan wajah tegas. Penyesalanmu tidak boleh berhenti di sini. Jika Mbah Wiryo masih hidup, teror ini tidak akan berakhir. Kau harus menutup jalan yang ia buka. Hanya itu cara untuk menebus dosamu. Darto menghancurkan Mbah Wiryo. Hati Darto yang hancur berubah menjadi bara. Ia bersumpah untuk mengakhiri semuanya. Dengan panduan Kiai Hashim, ia belajar doa-doa pemutus ikatan gaib dan cara menghadapi dukun hitam. Beberapa malam kemudian, Darto mendatangi rumah tua Mbah Wiryo di pinggir hutan. Rumah itu gelap, penuh bau kemenyan yang menyengat. Dari dalam terdengar suara tawa serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Ah, Darto, akhirnya kau datang, suara Mbah Wiryo menyambut. Bagaimana rasanya kehilangan istrimu? Itu harga yang pantas untuk kekayaanmu.
Darto mengepalkan tangan, air matanya masih mengalir. Kau, iblis berkedok manusia. Kau menipu aku, menghancurkan keluargaku. Malam ini, aku akan mengakhiri semua ini. Ia mengangkat kitab doa yang diberikan Kiai Hashim, membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Ruangan bergetar, dinding berderak, dan bayangan pocong kembali muncul, melompat-lompat dengan marah. Kematian Mbah Wiryo. Mbah Wiryo berusaha melawan. Tangannya membentuk gerakan aneh, mulutnya melantunkan mantra kotor. Dari lantai, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki Darto. Namun setiap kali ia membaca doa, tangan itu terbakar dan lenyap. Pocong yang dipanggil Mbah Wiryo meraung, tapi cahaya dari doa yang dilantunkan Darto makin terang, membungkus tubuh pocong itu hingga ia terjerembab ke tanah, lalu menghilang dalam kepulan asap busuk. Mbah Wiryo menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam. Tidak, kau tidak bisa memutuskan ikatan itu. Aku, abadi, teriaknya. Namun teriakan itu terputus ketika cahaya suci menyelimuti tubuhnya. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya hancur menjadi debu hitam yang terbawa angin malam. Rumah tua itu runtuh perlahan, menyisakan puing-puing dan keheningan. Darto berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya lemah, matanya sembab. Ia berhasil menghancurkan Mbah Wiryo dan ilmu hitamnya, tapi di hatinya hanya ada kehampaan. Siti tetap tiada. Darto berlutut di tanah, menatap langit malam dengan suara parau. Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Biarlah aku menanggung dosa ini seorang diri. Jangan biarkan anakku jadi korban. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang dingin. Malam itu, Darto sadar, kemenangan atas kejahatan tak selalu berarti kebahagiaan. Kadang, ia hanya meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Beberapa minggu setelah kematian Siti dan tumbangnya Mbah Wiryo, kehidupan Darto berubah total. Warung ayam goreng yang dulu ramai bak lautan manusia kini berdiri muram dan sepi. Meja-meja kosong berdebu, kursi-kursi berderit setiap kali digeser. Orang-orang desa mulai menjauh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang terang-terangan menuduh. Itu warung bekas pesugihan. Jangan makan di sana, nanti kena bala. Darto duduk di pojok warung, menatap wajan yang tak lagi berisi minyak panas. Ia mendengar setiap bisikan, setiap cibiran, dan setiap langkah kaki yang sengaja menghindari pintu warungnya. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Bima menjauh. Bima, anak satu-satunya, semakin jarang pulang. Wajahnya muram, tatapannya dingin setiap kali melihat ayahnya. Luka batin karena kehilangan ibunya membekas begitu dalam. Ayah, aku nggak bisa lagi lihat wajahmu, kata Bima suatu malam. Suaranya pecah, penuh dendam dan luka. Bima, nak, ayah menyesal. Semua ini karena keserakahan ayah. Ampunilah ayah. Darto berlutut di hadapan anaknya, memegang kaki Bima. Namun Bima menepis tangannya. Kalau bukan karena ayah tergoda pesugihan itu, ibu masih hidup. Aku benci ayah. Sejak malam itu, Bima tak pernah lagi tidur di rumah. Ia lebih sering menginap di rumah kerabat atau teman. Darto dibiarkan sendiri, tenggelam dalam kesepian. Kematian diri. Hari-hari berlalu. Warungnya bangkrut, anaknya menjauh, dan rasa bersalah menumpuk seperti batu di dadanya. Setiap malam Darto duduk di makam Siti, menangis dan berbicara pada nisan yang dingin. Dik, aku sudah hancur tanpa kamu. Aku nggak sanggup lagi hidup dengan dosa ini. Satu malam, di bawah cahaya bulan pucat, Darto membawa seutas tali ke belakang rumah. Pohon mangga tua berdiri tegak di sana, saksi bisu dari masa kecil Bima yang dulu sering memanjatnya. Tangannya gemetar saat ia mengikat tali ke cabang yang kuat. Ia menatap ke langit, air matanya terus mengalir. Ya Allah, ampuni aku, hamba MU yang penuh dosa ini. Biarlah nyawaku jadi penebus atas semua kesalahan. Beberapa menit kemudian, hanya angin malam yang berhembus pelan, menggoyangkan tubuh Darto yang tergantung tak bernyawa. Fajar menyingsing, ayam-ayam berkokok. Tetangga menemukannya dan gegerlah seluruh kampung. Bima berdiri di antara kerumunan, wajahnya datar, tanpa air mata. Ia hanya berbisik lirih, ayah akhirnya pergi. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Dan begitulah akhir Darto, seorang lelaki yang tergoda janji manis pesugihan, kehilangan segalanya,
hingga akhirnya memilih maut sebagai jalan terakhir. Malam itu, tali yang sudah ia ikat di pohon mangga hanya menggantung sia-sia. Darto terduduk lemas di tanah, menangis terseduh. Ingatan tentang Siti muncul, suara lembutnya, tatapan matanya yang penuh kasih. "Mas, jaga Bima baik-baik. Jangan ulangi kesalahan ini lagi." Pesan itu terngiang jelas, seakan Siti berdiri di sampingnya. Darto memukul dadanya sendiri, menyesali niat buruknya. "Maafkan aku, Dik. Aku harus hidup. Untuk Bima. Untuk menebus dosa." Keesokan harinya, Darto menjual semua perabot mewah yang dulu dibeli dari pesugihan. Ia membeli sebuah gerobak sederhana dan mulai berjualan ayam goreng keliling kampung. Tak ada lagi warung megah, tak ada lagi antrian panjang. Hanya ia, gerobak tuanya, dan doa yang ia panjatkan setiap pagi sebelum keluar berjualan. Walau penghasilannya kecil, Darto merasa lebih tenang. Setiap rejeki yang datang, ia tahu, adalah halal. Pertemuan. Tahun-tahun berlalu. Rambut Darto memutih, punggungnya mulai membungkuk. Ia memilih tinggal di sebuah panti asuhan, menjadi sukarlawan yang memasak untuk anak-anak yatim. Anak-anak itu memanggilnya Pak Darto dengan tawa riang, dan disitulah ia menemukan kembali makna hidup. Suatu sore, seorang pemuda berdiri di gerbang panti. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan luka lama. Dialah Bima, anak yang dulu menjauh darinya. "Pak Darto." Bima memanggil dengan suara berat. Darto tertegun, hampir tak percaya. Air matanya langsung menetes. "Bima, nak, kau datang juga." Orang-orang panti bercerita kepada Bima tentang betapa rajinnya Darto membantu, bagaimana ia mengabdikan sisa hidupnya untuk kebaikan. Bima terdiam lama, hatinya diguncang. Sosok ayah yang dulu ia benci kini bukan lagi orang yang sama. Bima memaafkan. Malam itu mereka duduk berdua di serambi panti. Hanya suara jangkrik yang menemani. Darto menunduk, suaranya bergetar. "Ayah nggak pernah bisa menghapus dosa itu, Bima. Tapi ayah ingin kau tahu, semua yang ayah lakukan sekarang, hanya untuk menebus kesalahan pada ibumu. Ayah siap kalau kau tetap membenci ayah." Bima menatap ayahnya lama, lalu menarik napas panjang. "Aku benci, yah, bertahun-tahun aku benci sekali. Tapi hari ini aku lihat, ayah yang kuingat dulu sudah hilang. Yang ada di depanku sekarang adalah orang yang benar-benar berbeda. Dan, aku ingin memaafkan." Darto terisak, sujud di kaki anaknya. Bima meraih ayahnya, memeluk erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati mereka saling terhubung lagi. "Terima kasih, nak. Terima kasih," bisik Darto dengan suara parau. Malam itu, bulan bersinar terang. Seakan Siti pun ikut tersenyum dari tempatnya beristirahat, melihat keluarga kecilnya menemukan jalan menuju damai. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi Darto dan Bima. Luka lama tak hilang begitu saja, tapi mereka memilih menambalnya dengan waktu dan kebersamaan. Mereka membuka usaha kecil di depan panti, gerobak ayam goreng sederhana yang dikelola bersama. Kali ini tanpa pesugihan, tanpa jalan pintas. Hanya kerja keras, doa, dan ketulusan. Anak-anak panti sering membantu. Ada yang membagikan brosur, ada yang menjaga meja, ada pula yang sekadar menemani sambil tertawa. Gerobak itu bukan hanya tempat usaha, tapi juga tempat belajar kebersamaan. Bima, yang sudah dewasa, mengambil peran besar. Ia mengajarkan anak-anak panti membaca, menulis, dan bercita-cita. Darto pun ikut, mengajarkan cara memasak, cara bersyukur, dan pentingnya kejujuran. Perlahan, ikatan ayah dan anak yang sempat hancur kembali menguat. Pelajaran terakhir. Di usia senjanya, Darto sering duduk di serambi panti, menatap anak-anak berlarian dengan wajah ceria. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia menyadari sesuatu yang dulu tak pernah ia pahami. "Bima," katanya suatu sore, "dulu ayah kira kebahagiaan itu uang, rumah besar, mobil mewah. Tapi semua itu hanya membuat ayah kehilangan. Baru sekarang ayah mengerti, kebahagiaan sejati itu sederhana, bisa hidup tenang, bermanfaat untuk orang lain, dan dicintai keluarga." Bima tersenyum mendengar kata-kata itu. Ibu pasti bahagia lihat ayah sekarang. Darto menunduk, matanya berkaca-kaca. "Semoga, nak, semoga." Akhir cerita.
Tahun-tahun pun berlalu. Rambut Darto semakin memutih, keriput menua wajahnya. Tapi hatinya tetap hangat, dipenuhi tawa anak-anak panti dan kasih sayang Bima. Suatu pagi, saat matahari baru muncul, Darto ditemukan tertidur di kursi rotan favoritnya di Serambi. Wajahnya damai, bibirnya tersenyum tipis. Ia telah pergi dalam keheningan, meninggalkan dunia dengan hati yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Bima menggenggam tangan ayahnya, meneteskan air mata. Selamat jalan, Yah. Kau sudah menebus semuanya. Aku bangga padamu. Anak-anak panti berkumpul, membaca doa dengan suara lirih. Mereka menangis, tapi juga tersenyum, karena mereka tahu Pak Darto meninggalkan warisan yang tak ternilai. Bukan harta, melainkan teladan tentang penyesalan, penebusan, dan arti cinta sejati. Dan begitulah kisah Darto berakhir, bukan sebagai seorang lelaki yang terjerumus dalam pesugihan, melainkan sebagai seorang ayah dan manusia yang akhirnya menemukan arti kebahagiaan sejati.